Ternyata melihat itu tidak sembarang orang bisa. Tidak sembarang orang bisa. Jadi menurut saya, agar itu kreatif, dan itu memang harus kreatif, maka memang jangan bicara tentang peraturan. Jangan bicara tentang peraturan kalau mau kreatif. Tetapi bangsa kita ini sudah dibentuk. Kalau mau langkah, peraturannya yang mana? Dulu waktu itu sekolah tinggi jadi universitas itu tidak ada peraturannya. Pupuk tidak ada peraturannya, itulah saya jalani. Tidak ada peraturannya itu, saya jalani. Saya lalu menggunakan melihat kok tidak ada peraturan, ini saya jalani saja. Lalu jadi waktu itu karena tidak ada peraturan. Umpama seperti sekarang ada peraturan, mungkin lalu kemudian juga tidak jadi. Tapi kalau saya mimpin jadi. Karena apa? Karena kalau saya ke sana betul oleh apa? Saya mesti ke sini, saya ke sini ke belakang. Kalau tidak bisa saya naik, kalau tidak bisa saya jebol semuanya. Kalau saya jebol. Ini untuk kreativitas. Pendidikan harus melahirkan imajinasi. Inspiring, katanya itu inspiring. Melahirkan imajinasi. Inspiring, khayalan. Kalian semua kesini harus membawa khayalan baru. Khayalan itulah sebetulnya. Dan masa depan itu adalah dibentuk oleh khayalan kita ini. Masa depan itu dibentuk oleh imajinasi, oleh mimpi. Masih juga tanya Pak, mimpi itu apa perlu? Coba masih saya ditanya mimpi itu apa perlu? Padahal sudah diajari oleh guru agama tidak boleh nikah sebelum tidak boleh nikah sebelum mimpi. Nikah saja harus didahului oleh mimpi. Lalu kemudian ini tadi apa itu namanya lorong. Ya, gimana itu? Ya kalau sudah naik lorong ini, ya sudah nyampe di sana jangan kembali lagi. Lorong ini dilewati. Kalau sudah nyampe di sana ya sudah, nggak usah. Gitu. Hanya seringkali kita ini terlalu bikin soal. Coba umat Islam ini. Besok hari raya saja, besok puasa sajalah. Kok lalu kemudian bingung? Yang satu nyari kalkulator, di mana posisi bulan? Coba cari kalkulator untuk mencari posisi bulan. Yang satu tidak mau ketinggalan, nyari teropong untuk pergi ke pinggir laut. Lihat bulan. Yang satu menghisap bulan, yang satu meruqyah bulan, menghitung, lalu kemudian yang satu melihat pakai teropong. Yang dilihat itu yang gede, yang bulan di sana itu. Yang gede itu bulan yang di sana. Maka saya goda-goda, bulan yang di rumah itu juga diruqyah. Kan di rumah ada bulan. Rembulan. Istri saya seperti rembulan. Besok hari raya kan? Besok hari raya itu kan kokonya harus baru, gitu kan? Sandalnya harus baru, kopiahnya juga harus baru, itu kan? Makanan juga harus bertambah karena besok akan ada tamu. Untuk apa? Ini hari raya. Kan kebutuhannya naik kan, ibu-ibu di rumah ini kan kebutuhannya naik, mesti harus diruqyah dan juga dihisap. Apa yang diruqyah? Dompetnya kan. Dompet itu perlu diruqyah dan tidak cukup diruqyah, tetapi juga harus dihisap. Cukup enggak itu bulan di rumah ini? Tetapi bapak-bapak ini seringkali aneh-aneh, yang diruqyah, yang dihisap, yang di sana, yang di sini tidak diruqyah. Ibunya lalu kemudian ikut saja saya. Mestinya kan ditegur, kamu ini ngeruqyah bulan. Ini bukan sudah biarin di sana. Di sini itu royal, dompet ini udah kosong. Nah ini
hal-hal yang kecil kayak begini ini mestinya kalau Islam dipahami tadi kayak ilmu Islam itu kayak ilmu. Yang kedua adalah unggul, pribadi unggul. Yang ketiga adil, tatanan sosial yang adil. 4 ritual sholat, puasa, haji, ini ritual yang nomor 4 itu. Yang kelima profesional. Maka umat Islam itu akan maju. Umat Islam itu akan maju kalau kaya ilmu. Yang kedua SDM-nya unggul tadi saya katakan ada 4 ciri. Ada berada pada tatanan sosial yang adil, yang jujur, lalu ritual, lalu kemudian kerja profesional, sesuatu dikerjakan oleh ahlinya. Maka umat Islam, tapi umat Islam itu yang dipikirkan hanya yang ritual itu, yang soal bulan gede di sana tapi bulan di rumahnya dipikir itu, yang soal haji. Coba, soal ritual kok lalu kemudian apa diketahui yang paling makmur haji itu siapa tuh? Kemarin kan ada haji 200.000. Coba, ini ahli psikologi ini suruh diskusi. Tahun ini yang makmur berapa persen? Seminar apapun para dokter juga tidak akan tahu. Memang itu bukan pada wilayahnya. Itu bukan pada wilayahnya. Pendidikan Islam apa ada yang tidak ada? Saya pernah pergi ke Baghdad. Di sana ada Al-Jami'ah Al-Muntashir ya, di sebelah Sungai Efrat itu. Itu ada perguruan tinggi, ada lembaga pendidikan yang dibangun tahun 1112. Berlama sekali. Sekarang kan sudah 2014. Itu dibangun, ditulis itu ada 1112. Dibangun di sana itu, jadi kampusnya itu luas sekali. Itu para profesor guru-gurunya itu ada tinggal di situ, sebelahnya ada perpustakaan, lalu tempat-tempat untuk latihan bertani yang ahli pertanian, yang peternakan ahli peternakan, lalu kemudian ahli perikanan, berlatih perikanan. Bahkan di sana itu perang saja itu dilatih, perang. Ada tempat untuk latihan perang, coba saya begini. Apa yang luar biasa. Tetapi dia lalu kemudian juga Al-Quran juga ini ada, sesungguhnya yang begitu itu sudah ada. Yang lalu kemudian saya ingin hidupkan kembali. Karena itu saya katakan tadi, duit pernah lihat mana Pak? Saya pernah lihat mulai dari di Eropa, di Inggris, di Prancis, di Belanda, di Jerman itu sudah saya lihat. Lalu kemudian di Kanada, di pojok-pojok Amerika, di Australia, di Asia ini, mulai dari Malaysia, Singapura, macam-macam Filipina sudah saya lihat, di Jepang saya lihat, mulai dari Jordan, lalu Iran, lalu Irak, Saudi, lalu kemudian Yaman, lalu Maroko, lalu negara-negara Afrika sudah saya lihat, saya komplit. Lalu kemudian kalau saya katakan bahwa Nabi itu hanya ngurusi masjid, tidak. Nabi itu pernah membangun pertanian itu di Khaybar. Pertanian di Khaybar itu bukan Khaybar itu jauh dari Madinah itu 400 kilo. Dan lalu kemudian memang Nabi tidak pengalaman waktu itu. Kan Nabi tidak pengalaman pertanian, maka kerjasama dengan siapa? Dengan Yahudi. Dengan Yahudi kerjasamanya itu. Coba, kalau Nabi berani kerjasama dengan Yahudi, mestinya kita ini berani loh dengan Cina itu. Kok nggak berani jadi mulut. Kalau Nabi itu bersih sama, sejajar dengan Yahudi. Bahkan ketika itu ada persoalan bagaimana agar adil. Coba, ada kisah begitu menarik. Waktu itu kan belum ada teknologi membagi. Gimana agar kita adil? Gini saja caranya. Siapa yang ngambil itu dulu adalah yang tidak membagi. Yang membagi ngambilnya kemudian. Kalau saya dengan Dwi, ya kan bagi 2. Kalau Dwi yang bagi roti ini, Dwi bagi itu, Dwi yang bagi, maka saya ngambil duluan. Kalau yang saya bagi ini, Dwi tak bagi atau Dwi, kamu yang mengambil duluan, mesti adil. Kan begitu.
Itu metodenya Nabi Muhammad sudah sampai mati itu loh bisa Nabi Muhammad itu kayak begitu. Kita saja yang memahami bahwa Nabi itu hanya imam masjid seperti mungkin. Nabi itu bukan mungkin, Nabi itu adalah Quran. Nabi itu camat, Nabi itu gubernur, Nabi itu Jokowi. Jokowi. Kok sampai masih mengatakan Nabi itu Mudin yang tugasnya nyembelih kambing? Kalau Islam hanya sampai maknanya kayak begitu, sampai kapan pun maka Islam tidak akan maju. Pendidikan Islam tidak akan maju. Karena itulah harus kita rubah, gitu kan? Yang terakhir tadi nggak bisa. Yang terakhir tadi sudah ya? Sudah ya, sudah. Kalau gitu terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Profesor Imam Prayogo. Sangat luar biasa. Setelah 2 jam kita duduk di sini tanpa terasa. Saya sering berdiskusi dengan beliau di rumah. Dari habis asar sampai habis isya jam 10 malam baru saya keluar. Itu rasanya seperti 1 jam duduk bersama beliau. Memang analogi sederhana beliau itu yang membuat kita tidak bosan untuk berdiskusi seperti tadi. Mimpi menikah saja harus mimpi, apalagi ingin menjadi pemimpin seperti itu. Mungkin itu, terima kasih Profesor. Selanjutnya pencerahan pasien yang akan diserahkan oleh